Di sisi lain, hubungan Susi dengan istri pertama dan kedua Pak Harto mulai berubah. Mereka, yang awalnya merasa canggung dengan keberadaan Susi, mulai membuka diri. Mereka menceritakan kisah hidup mereka, bagaimana mereka menemukan kedamaian meskipun menjalani kehidupan yang tidak biasa. Mereka memberi nasihat kepada Susi untuk lebih fokus pada apa yang membuat hatinya tenang, bukan hanya apa yang dilihat oleh mata. Susi mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya. Ia tidak perlu bergantung pada materi atau pengakuan orang lain untuk merasa lengkap. Susi memutuskan untuk lebih fokus pada dirinya sendiri, belajar hal-hal baru, dan mencari kegiatan yang bisa memberi makna lebih dalam hidupnya. Ia mulai menulis jurnal tentang perasaannya, mencatat hal-hal kecil yang membuatnya bahagia, dari menikmati secangkir kopi di pagi hari, hingga berbicara dengan orang-orang yang memberikan energi positif. Pada suatu malam yang tenang, Susi duduk di beranda rumah besar itu, memandangi bintang-bintang di langit. Ia merasa damai dengan dirinya sendiri. Meskipun hidupnya tidak sempurna, ia mulai menerima kenyataan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dengan cara yang kita inginkan, tapi datang saat kita mampu merasakannya dalam hal-hal sederhana. Pak Harto datang dan duduk di samping Susi. "Kamu tampaknya lebih tenang sekarang," kata Pak Harto dengan senyum bijaksana. Susi tersenyum. "Terima kasih, Pak. Saya baru menyadari bahwa kebahagiaan itu datang ketika kita bisa merasa cukup dengan apa yang ada, tanpa harus menginginkan lebih." Pak Harto memandang Susi dengan tatapan penuh pengertian. "Terkadang, kebahagiaan tidak harus datang dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Aku bangga melihatmu berkembang." Namun, meskipun Susi merasa lebih damai, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir. Ia masih perlu memahami lebih banyak tentang dirinya dan tentang hubungan yang dijalani. Terkadang, kebahagiaan datang perlahan, dan terkadang itu datang dengan pengorbanan. Hari-hari berlalu, dan Susi merasa semakin kuat dalam menjalani kehidupannya. Ia sudah belajar banyak dari pengalamannya bersama Pak Harto dan istri-istri lainnya. Susi menyadari bahwa hidupnya kini jauh berbeda dari yang ia bayangkan sebelumnya. Kebahagiaan yang ia cari bukanlah tentang memiliki segala sesuatu, tetapi lebih tentang menemukan kedamaian dalam hati. Namun, meskipun segala sesuatunya berjalan lebih baik, ada satu hal yang terus menghantui pikiran Susi. Ia merasa terikat oleh statusnya sebagai istri ketiga, dan meskipun Pak Harto sangat baik padanya, ia merasa belum sepenuhnya menemukan dirinya. Hubungannya dengan Pak Harto dan istri-istrinya semakin harmonis, tetapi ada ketegangan dalam hatinya. Susi tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar, sesuatu yang akan mengubah kehidupannya sekali lagi. Suatu sore, saat Pak Harto sedang pergi berbisnis, Susi duduk di kamar pribadinya, memikirkan segala yang telah terjadi. Ia menulis dalam jurnalnya, mencatat semua yang ia rasakan, menggali lebih dalam tentang keinginannya. Ia tahu bahwa meskipun hidupnya sudah lebih baik secara materi, kebahagiaan sejati datang dari kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, dan mungkin itu berarti ia harus mencari jalan baru. Malam itu, setelah Pak Harto kembali, Susi mengajaknya berbicara. "Pak Harto, saya sangat berterima kasih atas semua yang telah Anda berikan. Tapi saya merasa, saya harus melangkah keluar dari sini. Saya perlu mencari hidup saya sendiri, mencari kebahagiaan saya dengan cara saya." Pak Harto terdiam sejenak, matanya penuh pengertian. "Aku mengerti, Susi. Aku tahu kamu pasti merasa terikat, dan aku tidak ingin kamu merasa terjebak. Kebahagiaanmu adalah hal yang paling penting bagiku, meskipun itu berarti kamu harus pergi." Susi menatapnya, terharu dengan kata-kata Pak Harto. "Terima kasih, Pak. Saya sangat menghargai semuanya. Tapi saya harus tahu siapa saya, di luar semua yang ada di sini." Pak Harto mengangguk, lalu tersenyum. "Aku tidak akan menghalangimu. Aku hanya berharap kamu menemukan apa yang kamu cari. Kamu punya kebebasan untuk memilih jalannya." Susi merasa lega setelah percakapan itu.
Keputusannya untuk mencari kebahagiaan dengan caranya sendiri terasa benar. Walaupun ia meninggalkan kemewahan dan kenyamanan yang telah diberikan oleh Pak Harto, ia tahu bahwa ia harus menjalani hidup sesuai dengan apa yang ia yakini. Keesokan harinya, Susi mengemas barang-barangnya dan dengan penuh keyakinan, ia meninggalkan rumah besar itu. Meskipun berat, ia merasa siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah tentang mencari apa yang hilang, tetapi tentang menemukan dirinya yang sejati. Setelah meninggalkan rumah Pak Harto, Susi memulai perjalanan baru yang penuh tantangan dan harapan. Ia tinggal di sebuah apartemen sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Namun, meskipun banyak yang harus ia sesuaikan, hatinya merasa lebih tenang dan bebas. Susi tahu bahwa keputusan untuk keluar dari zona nyaman adalah langkah yang tepat, meskipun penuh ketidakpastian. Selama beberapa bulan pertama, Susi bekerja keras untuk membangun kehidupan baru. Ia kembali ke pekerjaannya semula, namun kali ini dengan semangat yang lebih besar. Ia merasa diberdayakan karena bisa mengendalikan hidupnya sendiri, tanpa harus terikat pada apapun selain dirinya sendiri. Ia mulai mengejar hobi yang telah lama ia tinggalkan, seperti menggambar dan menulis, yang memberinya rasa puas dan kebahagiaan yang tak terukur. Di tengah perjalanan itu, Susi bertemu dengan seseorang yang sangat berbeda dari Pak Harto. Dia adalah Ardi, seorang pria muda yang bekerja sebagai desainer grafis. Mereka bertemu di sebuah kafe saat Susi sedang melukis di pojok ruangan. Ardi memuji lukisannya, dan dari situ mereka mulai berbicara lebih sering. Ardi bukanlah sosok yang mencari kemewahan, dan dia lebih tertarik pada kebahagiaan sederhana dan kehidupan yang penuh makna. Perlahan, Susi merasa nyaman dengan Ardi. Mereka saling berbagi cerita, saling mendukung, dan merasakan kedekatan yang tumbuh alami. Susi mulai merasa bahwa kebahagiaan tidak datang dari kekayaan atau status sosial, tetapi dari hubungan yang tulus dan pengertian. Ia menemukan ketenangan dalam kebersamaan dengan Ardi, yang tidak menuntut apapun selain kejujuran dan cinta. Suatu malam, setelah makan malam bersama di sebuah restoran sederhana, Ardi mengajaknya berbicara serius. "Susi, aku tahu kamu telah melewati banyak hal dalam hidupmu. Aku tidak ingin membuat hidupmu lebih rumit, tapi aku ingin bertanya, apakah kamu merasa siap untuk menjalani hidup ini dengan seseorang yang benar-benar menerima kamu apa adanya?" Susi terdiam, menyadari betapa jauh ia telah datang dari perjalanan panjangnya. "Aku merasa lebih siap daripada sebelumnya, Ardi. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa menjadi diri sendiri, tanpa harus takut pada apa yang orang lain pikirkan. Aku ingin hidup dengan seseorang yang bisa berbagi perjalanan ini, tanpa tekanan dan tanpa syarat." Dengan senyum yang tulus, Ardi menggenggam tangan Susi. "Aku juga merasa hal yang sama. Tidak ada yang sempurna, tapi bersama kamu, aku merasa hidup ini lebih berarti." Disitulah Susi menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari status sosial, harta, atau pilihan hidup orang lain. Kebahagiaan datang dari menemukan kedamaian dalam diri sendiri, menerima masa lalu, dan memilih untuk menjalani masa depan dengan orang yang kita cintai dan yang benar-benar memahami kita. Susi akhirnya menemukan tempatnya di dunia ini, jauh dari kemewahan yang dulu ia cari, dan lebih dekat dengan kedamaian hati yang selama ini ia rindukan. Bersama Ardi, ia tahu bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang mencintai dan diterima apa adanya. Begitulah kisah Susi. Ia menjalani hidup dengan cara yang berbeda dan menemukan kebahagiaan sejati. Keputusan yang ia ambil membawa perubahan besar dalam hidupnya, dan sekarang ia lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang di masa depan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Cinta adalah salah satu perasaan yang paling dalam dan kompleks yang dapat dirasakan oleh manusia. Namun, tidak semua orang memahami dengan baik arti cinta yang sebenarnya. Banyak orang menganggap cinta hanya sekadar perasaan romantis, tetapi sejatinya,
Cinta adalah tentang komitmen, saling menghargai, dan mendukung satu sama lain. Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu kita pahami tentang cinta dan cara menjalin hubungan yang sehat. 1. Cinta adalah pilihan, bukan sekadar perasaan. Perasaan cinta memang datang dengan sendirinya, tetapi cinta yang sejati adalah pilihan. Ini adalah keputusan untuk tetap mencintai seseorang meskipun ada tantangan, perbedaan, atau kesulitan. Cinta bukan hanya tentang mengungkapkan perasaan ketika semuanya berjalan lancar, tetapi juga tentang memilih untuk tetap bertahan dan saling mendukung di saat-saat sulit. 2. Komunikasi itu kunci. Salah satu pondasi utama dalam hubungan yang sehat adalah komunikasi yang terbuka. Berbicara dengan jujur, mendengarkan dengan empati, dan berbagi perasaan adalah cara kita memahami pasangan kita lebih dalam. Tanpa komunikasi yang baik, hubungan bisa terjalin dengan salah paham yang dapat merusak kepercayaan. Jangan ragu untuk berbicara tentang apa yang dirasakan, baik itu kebahagiaan, kekecewaan, atau kekhawatiran. 3. Menghargai perbedaan. Setiap orang memiliki kepribadian, kebiasaan, dan latar belakang yang berbeda. Cinta yang sehat berarti menerima dan menghargai perbedaan tersebut. Jangan mencoba untuk mengubah pasangan kita agar sesuai dengan keinginan kita, karena hubungan yang sehat dibangun di atas penerimaan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa saling mendukung untuk tumbuh bersama, meskipun kita memiliki perbedaan. 4. Menghormati batasan. Dalam hubungan, sangat penting untuk saling menghormati batasan pribadi masing-masing. Setiap orang memiliki ruang pribadi yang perlu dihargai. Jangan pernah melewati batasan atau memaksa pasangan kita untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak nyaman. Cinta sejati akan selalu menjaga kehormatan dan kesejahteraan satu sama lain. 5. Kepercayaan adalah fondasi utama. Kepercayaan adalah hal yang tidak bisa dibangun dalam semalam, namun sangat mudah untuk dihancurkan. Dalam hubungan yang sehat, kepercayaan harus dibangun dan dijaga dengan hati-hati. Ini berarti tidak ada ruang untuk kebohongan atau pengkhianatan. Ketika kepercayaan ada, pasangan akan merasa aman untuk menjadi diri mereka sendiri, dan hubungan dapat berkembang lebih jauh. 6. Cinta dikenal lewat tindakan, bukan hanya kata-kata. Perasaan cinta harus ditunjukkan lewat tindakan, bukan hanya kata-kata manis. Tindakan kecil, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi dukungan saat pasangan sedang kesulitan, atau melakukan hal-hal kecil yang menunjukkan perhatian. Semuanya merupakan cara untuk mengungkapkan cinta. Kata-kata saja tidak cukup jika tidak disertai dengan tindakan nyata. 7. Menjaga diri sendiri. Meskipun berbagi hidup dengan pasangan sangat penting, kita juga harus menjaga diri kita sendiri. Cinta yang sehat berarti kita tidak melupakan kebahagiaan dan kesejahteraan kita sendiri. Jangan sampai hubungan menjadi beban atau membuat kita kehilangan jati diri. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak seharusnya bisa mendukung satu sama lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik. 8. Belajar untuk maafkan. Tidak ada hubungan yang sempurna, dan pasti akan ada kesalahan. Memaafkan adalah bagian penting dari cinta sejati. Setiap orang melakukan kesalahan, dan kunci untuk tetap menjaga hubungan yang sehat adalah kemampuan untuk memaafkan dan melanjutkan. Ini bukan berarti membiarkan kesalahan berulang, tetapi lebih kepada memberi kesempatan untuk tumbuh dan memperbaiki diri. 9. Cinta tidak harus cepat. Cinta yang sehat dan kuat tidak datang dalam waktu singkat. Jangan terburu-buru dalam menjalin hubungan. Cinta yang sejati membutuhkan waktu untuk berkembang, memahami satu sama lain, dan saling beradaptasi. Pacing yang tepat dalam hubungan akan membuat hubungan lebih stabil dan tahan lama. 10. Saling memberikan ruang. Penting bagi setiap pasangan untuk memiliki ruang pribadi dalam hubungan. Saling memberi waktu untuk diri sendiri, baik untuk hobi, pekerjaan, atau waktu dengan teman-teman, membantu menjaga keseimbangan dalam hubungan. Ini memungkinkan pasangan untuk tetap tumbuh sebagai individu dan memperkaya hubungan dengan pengalaman baru yang mereka dapatkan. Kesimpulan,
Cinta yang sehat dan sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang komitmen, saling menghormati, dan terus berkembang bersama. Dengan komunikasi yang baik, saling menghargai, dan menjaga kepercayaan, hubungan akan menjadi lebih kuat dan lebih berarti. Jangan lupa untuk selalu menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima, serta menghargai diri sendiri dalam setiap langkah perjalanan cinta. Susi adalah seorang wanita muda yang penuh semangat, selalu mencari cara untuk memperbaiki hidupnya. Di tengah kesulitan ekonomi, ia merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang tak ada ujungnya. Suatu hari, ia mendengar cerita dari temannya tentang seorang pria tua kaya, Pak Harto, yang tinggal sendirian di sebuah desa kecil. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Pak Harto dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, tapi meskipun kaya, ia memilih untuk hidup sendiri. Kakek tua ini memiliki 2 istri yang sudah cukup berusia, tetapi tetap hidup dalam damai. Orang-orang sering membicarakan keberanian istri-istri Pak Harto yang rela menjadi bagian dari hidup pria tersebut. Kekuatan finansial Pak Harto membuat banyak wanita tertarik padanya. Suatu malam, ketika Susi sedang berada di sebuah pasar malam, ia tak sengaja bertemu dengan Pak Harto. Pak Harto, yang tertarik pada sosok Susi yang cantik dan penuh semangat, mulai berbincang dengannya. Tanpa disadari, percakapan mereka mengarah pada topik yang mengejutkan. Pak Harto menawarkan Susi sebuah hidup yang penuh kemewahan dan kenyamanan, jika ia mau menjadi istri ketiga. Susi terkejut, namun tawaran tersebut terasa menggoda. Dalam hati, ia tahu ini bukan sekadar tentang uang, tapi juga kesempatan untuk merubah hidupnya yang penuh kekurangan. Namun, ia juga ragu. Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam pikirannya. Apakah ini jalan yang tepat? Apa yang akan terjadi pada hidupnya jika ia menerima tawaran itu? Malam itu, Susi pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa dilema, antara mengambil kesempatan hidup yang langka ini atau tetap berpegang pada nilai-nilai yang selama ini diyakini. Keesokan harinya, Susi tidak bisa menahan pikirannya tentang pertemuan malam itu dengan Pak Harto. Ia berkeliling pasar, namun hatinya tetap tertambat pada percakapan yang mengganggu. Ia tahu bahwa hidupnya saat ini penuh dengan ketidakpastian. Meskipun ia bekerja keras, seringkali hasilnya tak sebanding dengan harapan. Susi merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan tidak ada peluang besar untuk mengubah nasibnya. Ia berbicara dengan teman dekatnya, Rina, yang sudah lebih lama mengenalnya. Rina bisa melihat keraguan di mata Susi, dan mencoba memberi pandangan lain. Susi, kamu harus berpikir matang-matang. Iya, Pak Harto mungkin bisa memberimu kenyamanan. Tapi bagaimana dengan kebahagiaanmu? Apa kamu bisa bahagia dengan memilih jalan itu? Namun, Susi merasa dihadapkan pada kenyataan bahwa hidupnya tidak bisa terus seperti ini. Ia memikirkan tawaran Pak Harto, bagaimana pria tua itu bisa memberinya segala sesuatu yang ia impikan. Gaji besar, rumah mewah, mobil, dan hidup tanpa kekhawatiran uang. Pak Harto juga tampak sangat tulus dalam menawarkan hidup bersama, meski dengan kondisi yang tidak biasa. Setelah malam yang penuh pertimbangan, Susi akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Pak Harto sekali lagi. Ia ingin mendengarkan lebih jauh, ingin memastikan apakah ini benar-benar keputusan yang tepat untuknya. Di pertemuan kedua itu, Pak Harto terlihat lebih hangat dan bijaksana. Susi, aku tahu kamu masih ragu. Tapi percayalah, hidupku akan lebih lengkap jika ada kamu di dalamnya. Aku bukan hanya menawarkan harta, tetapi juga kesempatan untuk hidup lebih baik, tanpa harus khawatir tentang masa depan. Ini adalah keputusan besar, tapi aku rasa kita bisa saling melengkapi. Susi terdiam, mencoba mencerna kata-kata Pak Harto. Ada ketulusan dalam pandangan pria tua itu, namun di sisi lain,
Hatinya masih bertanya-tanya apakah ia akan bisa benar-benar bahagia dalam kehidupan yang begitu berbeda. Malam itu, Susi kembali merenung. Keputusan apakah yang akan ia ambil? Menurutmu, apakah ia akan menerima tawaran itu atau tetap bertahan dengan hidupnya yang sekarang? Setelah berpikir panjang dan merenung dalam malam-malam yang sepi, Susi akhirnya mengambil keputusan besar yang akan mengubah arah hidupnya selamanya. Ia memutuskan untuk menerima tawaran Pak Harto, bukan hanya karena harta yang dijanjikan, tetapi karena ia merasa sudah waktunya untuk menjalani hidup yang berbeda, jauh dari kesulitan yang selama ini ia rasakan. Di sebuah rumah besar milik Pak Harto, Susi merasa sedikit canggung. Ia sudah diberitahu bahwa ia akan menjadi istri ketiga. Namun kenyataannya, berada di rumah besar itu membuatnya merasa sedikit terasing. Istri pertama dan kedua Pak Harto sudah lebih dulu hidup dalam ketenangan. Meskipun usia mereka lebih tua dari Susi, mereka tampak menerima dengan ikhlas keputusan Pak Harto, dan meskipun ada sedikit rasa tidak nyaman, semuanya tetap berjalan lancar. Namun, hari-hari pertama Susi di rumah Pak Harto ternyata tidak sesederhana yang ia bayangkan. Kehidupan mewah yang dulu terlihat menggiurkan itu ternyata membawa tantangan tersendiri. Meskipun tidak kekurangan materi, Susi merasa kesepian. Pak Harto sibuk dengan urusan bisnisnya, sementara kedua istri lainnya sudah memiliki hidup mereka sendiri. Susi mulai merasakan adanya jarak dalam hubungan mereka. Di tengah rasa kesepian itu, Susi mulai lebih mengenal diri Pak Harto dan hubungan antara beliau dengan istri-istri sebelumnya. Pak Harto bukanlah pria yang egois. Dia adalah orang yang sangat peduli dan bijaksana dalam menjalani kehidupannya. Meskipun dalam kehidupan rumah tangga yang tidak biasa, dia juga mengajarkan banyak hal tentang hidup, tentang bagaimana bersyukur dan menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan. Namun, meskipun begitu, Susi mulai merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada materi. Ia menyadari bahwa perasaan hati lebih penting daripada segala harta yang dimiliki. Setiap malam, Susi merenung, merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, meskipun ia memiliki segalanya. Suatu hari, ketika Pak Harto mengajaknya untuk berjalan-jalan ke taman, Susi memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati. "Pak Harto," katanya, "terima kasih untuk semuanya. Tetapi saya merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Meskipun kita memiliki segalanya, saya merasa kesepian. Saya merasa seperti bukan bagian dari keluarga ini." Pak Harto yang bijaksana mendengarkan dengan seksama, lalu menjawab dengan lembut, "Susi, kebahagiaan bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita menjalaninya. Aku tahu kamu merasa asing, dan aku menghargai kejujuranmu. Aku ingin kamu merasa diterima dan bahagia." Perasaan Susi mulai berubah. Meskipun ia mulai merasa adanya kekurangan dalam kehidupan barunya, ia juga mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati adalah perjalanan, bukan sekadar tujuan. Sejak percakapan dengan Pak Harto di taman, Susi mulai merenung lebih dalam tentang arti kebahagiaan. Meskipun kehidupan barunya penuh dengan kenyamanan, ia merasa belum menemukan apa yang benar-benar ia cari. Susi memutuskan untuk mencari makna hidupnya lebih jauh, bukan hanya dari harta dan kemewahan, tetapi juga dari hubungan yang tulus. Pak Harto, meskipun sangat bijaksana, tidak bisa memberikan jawaban langsung tentang kebahagiaan sejati. Dia menyadari bahwa Susi harus menjalani perjalanan hidupnya sendiri. Ia memberi ruang untuk Susi untuk menemukan jalan yang sesuai dengan hatinya.